kita akan mulai ibadah kita. Sebelum kita ibadah, kita sapa dulu ya. Kita sapa dulu ajak teman-teman. Joykit ya. Oke. Kalau nanti Ibu Lili bilang Joykit, ada jawabnya Yes. Joykit, Joykit. Yes, yes, yes. Joykit, Joykit, Joykit. Yes, 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 yes. Oke, kita mulai. 1, 2, 3. Joykit. Yes. Joykit, Joykit. Yes, yes, yes. Joykit, Joykit, Joykit. Yes, 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 yes. Ayo adik-adik, kita akan mulai ibadah kita. Kita semua yang di rumah bangkit berdiri. Kita akan mulai ibadah kita, tutup mata, lipat tangan. Kita akan menyanyikan lagu Kasih Yesus Indah Dalam Hidup. Semuanya siap baik-baik ya. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Tak dapat hidup tanpa kasih-Mu, Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus, kasih Yesus mengalir dalamku, seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Kasih Yesus indah dalam hidupku. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu, Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus mengalir dalamku, seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Kita nyanyikan kasih Yesus, anak-anak angkat tangannya ya. Kasih Yesus mengalir dalamku, seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Semua lipat tangan, tutup mata, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kalau kami boleh kembali datang kepadamu, Tuhan, sebentar lagi kami memuji memuliakan nama-Mu. Tuhan pimpin dan berkati. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami mulai ibadah kami dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Kita akan nyanyikan lagu kasihnya seperti sungai. Nanti kalau Bu Lili bilang ada batu, loncat ya. Terus kalau Bu Lili bilang banjir, diangkat. Selamanya diangkat. Gimana Kak Emel? Nah, terus kalau Bu Lili bilang ada ranting, tunduk. Terus ada buaya, lari ya. Nah, nanti ikutin ya Bu Lili sama Kak Emel ya. Oke, kasihnya seperti sungai. Kasihnya seperti sungai, kasih
dia akan bermuara, akan bersatu di dalam laut ya. Jadi kalau kita mengikuti sungai nggak ada habisnya. Begitu juga kasih Tuhan. Kasih Tuhan itu dalam hidup kita tidak ada habisnya. Adik-adik harus tetap percaya walaupun di rumah, walaupun ibadah di rumah, tetap kasih Tuhan ada dalam hidup kita. Oke adik-adik, sekarang kita pujian lagi ya. Tetap semangat, oke? Kita punya lagu I Love You Jesus. Semua lipat tangan, tutup mata, kita nyanyikan lagu Seperti Bapa Sayang Anaknya. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu, kau beri
sudah memimpin Tuhan. Dari awal pujian Tuhan kami sudah meninggikan mengagungkan nama-Mu. Sebentar Tuhan kami juga akan mendengarkan firman-Mu Bapa. Kau rapi Tuhan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah setiap hati kami siap Tuhan untuk dibaharui oleh firman-Mu Tuhan. Walaupun kami masih ibadah di rumah Tuhan, tapi kami percaya pertolongan-Mu selalu nyata di dalam kehidupan kami. Berkati kami semua Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, kita semua duduknya rapi, kita siapkan hati kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Oke. Shalom anak-anakku, apa kabar semuanya? Tante Poppy percaya semua anak-anak yang ada di rumah pagi hari ini semuanya sehat, semuanya diberkati Tuhan, semuanya bersuka cita. Nah, anak-anakku, sebelum Tante Poppy bercerita, Tante Poppy mau semuanya duduk yang manis ya. Nggak boleh ada yang ngobrol, nggak boleh ada yang jalan-jalan, tapi kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Anak-anak, pagi hari ini Tante Poppy mau bercerita tentang perumpamaan anak yang hilang. Ada di Lukas 15 ayat 11 sampai 32. Nah, anak-anak, di sini Tuhan Yesus menceritakan ada seorang laki-laki yang memiliki 2 orang anak. Anaknya itu yang sulung dan yang bungsu. Nah, anak yang bungsu ini berkata kepada ayahnya, "Ayah, berikanlah harta yang menjadi bagian kami." Jadi anak bungsu ini meminta harta bagiannya kepada ayahnya. Dan akhirnya ayahnya memberikan harta itu, memberikan harta yang menjadi bagian anak-anaknya. Nah, setelah si bungsu mendapat harta yang menjadi bagiannya, beberapa hari kemudian si bungsu pergi ke negeri orang. Dan sampai di negeri orang, si bungsu menjual semua harta yang telah diberikan oleh ayahnya itu. Dan uang hasil penjualannya itu dia gunakan untuk berfoya-foya, dia gunakan untuk membeli hal-hal yang tidak berguna. Sampai akhirnya uangnya itu habis anak-anak. Nah, setelah uangnya habis, tidak lama kemudian terjadilah kelaparan yang hebat di negeri itu. Dan si bungsu pun ikut menderita kelaparan karena dia tidak bisa membeli makan, dia tidak punya uang untuk membeli makan anak-anak. Akhirnya karena dia lapar, karena dia perlu makan, akhirnya si bungsu memutuskan untuk mencari pekerjaan. Hingga akhirnya dia mendapatkan pekerjaan dan majikannya itu menyuruh si bungsu untuk menjaga babinya di ladang. Dan ketika si bungsu ini memberi makan babinya itu di ladang, apa yang terjadi anak-anak? Si bungsu melihat babi-babinya makan, sedangkan si bungsu saat itu merasa lapar, dia merasa kelaparan, perutnya sakit. Nah, Tante Poppy mau tanya, anak-anak pernah nggak ada yang nahan lapar sampai perutnya sakit? Nah, makanya kita nggak boleh nahan lapar ya. Kalau kata mama harus makan, kita cepat-cepat makan. Nah, supaya perutnya tidak sakit seperti si bungsu ini anak-anak. Nah, saat si bungsu ini merasa kelaparan, dia tahu nggak mau apa. Dia mau memakan ampas makanan babi itu. Dia mau memakan sisa makanan babi itu karena saking laparnya. Tapi tidak ada orang yang mau memberikannya anak-anak. Dan apa yang terjadi? Saat itu si bungsu menyadari kesalahannya. Kenapa dia dulu harus pergi meninggalkan bapaknya ya? Coba kalau dia tinggal di rumah bapaknya, dia pasti enak, dia tidak akan kelaparan anak-anak. Saat itu si bungsu menyadari, dia bilang dalam hatinya, di rumah bapakku banyak upahan-upahan bapakku, banyak pekerja-pekerja bapakku, mereka berkelimpahan makanan, tidak kekurangan seperti aku. Aku di sini kekurangan, sampai kelaparan, sampai mau makan ampas makanan babi itu ya anak-anak. Setelah itu anak-anak, si bungsu berkata, aku akan bangkit dan pergi kepada bapakku dan berkata kepadanya, Bapak, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Nah, apa yang dilakukan si bungsu anak-anak? Anak bungsu ini akhirnya dia pulang ke rumah bapaknya. Sampai di rumah bapaknya, dari kejauhan, bapaknya melihat anak bungsu ini. Apa yang dilakukan bapaknya anak-anak?
Bapaknya penuh dengan belas kasihan. Dari kejauhan ayahnya telah melihatnya dan langsung berlari memeluk anak bungsu itu dan menciumnya. Ayahnya baik sekali ya anak-anak. Dia tidak marah, padahal anak bungsu ini sudah melakukan kesalahan. Dia sudah meninggalkan ayahnya, dia sudah menjual semua harta ayahnya, tapi ayahnya tetap penuh belas kasihan. Dia mau memeluk anak bungsu ini. Dan apa katanya? Anak itu berkata, "Bapak, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapak, aku tidak layak lagi disebut anak Bapak." Tapi anak-anak, ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, kepada pegawai-pegawainya itu, "Lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik." Jadi ayahnya itu menyuruh hamba-hambanya membawakan jubah yang terbaik untuk anak bungsu ini. Terus ayahnya menyuruh untuk memakaikan cincin yang bagus kepada anak bungsu ini. Dan setelah itu ayahnya juga menyuruh hamba-hambanya untuk menyembelih lembu yang tambun, yang gemuk anak-anak. Untuk apa? Untuk bersukacita, untuk berpesta, karena anaknya yang hilang itu telah kembali. Jadi ayahnya sangat bersukacita anak-anak. Nah, ayahnya berkata, "Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali." Maka mulailah mereka bersukaria. Nah, anak-anak, saat bapaknya sedang bersukacita, sedang mengadakan pesta karena kepulangan anak bungsu ini, tiba-tiba anak yang sulung datang. Anak yang sulung ini baru pulang dari ladang anak-anak. Dia melihat di rumah bapaknya ada pesta, ada keramaian, ada suara suling, ada tari-tarian. Dia kaget, dia tanya sama hambanya, "Ada apa ya di rumah bapakku?" Hambanya berkata, "Adikmu yang hilang telah kembali. Bapakmu telah menyembelih lembu yang tambun untuk adikmu." Nah, akhirnya anak yang sulung ini dia marah. Dia tidak mau masuk ke rumah. Akhirnya bapaknya datang menghampiri anak sulung ini. Anak sulung ini berkata, "Bapak, telah bertahun-tahun aku melayani Bapak. Aku selalu taat kepada perintah Bapak. Tapi tidak pernah Bapak menyembelih seekor kambing pun untuk aku dan teman-temanku," katanya begitu. "Tapi kenapa saat anak bungsu yang telah pergi meninggalkan Bapak dan menghambur-hamburkan, memboros-boroskan harta Bapak, ketika dia datang Bapak menyembelih lembu yang tambun untuk anak ini?" Jadi anak sulung ini iri kepada bapaknya, kepada adiknya ini. Nah, apa yang dikatakan bapaknya anak-anak? Bapaknya berkata, "Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali." Nah, anak-anak, dari cerita pagi hari ini kita belajar dan kita mengerti bahwa kita punya Bapa di surga, Bapa yang penuh dengan belas kasihan, Bapa yang selalu mengasihi kita, Bapa yang selalu mau mengampuni kita. Nah, ketika kita jauh dari Bapa, ketika kita melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan, seperti kita sudah malas-malesan berdoa, kita sudah malas-malesan baca Alkitab, kita sudah tidak dengar-dengaran kepada papa dan mama. Itu semua perbuatan yang tidak menyenangkan hati Tuhan, anak-anak. Tapi Tuhan itu penuh dengan belas kasihan. Ketika kita mau datang kepada Tuhan, seperti anak bungsu ini datang kepada bapaknya, kita mau mengakui semua kesalahan kita mau bertobat untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama. Bapa di surga itu akan senang, anak-anak. Bapa akan merasa senang, akan merasa sukacita. Nah, pagi hari ini Tante Poppy mau mengingatkan kepada anak-anak untuk kita semua selalu mengakui semua kesalahan kita. Ketika kita sudah mulai jauh dari Tuhan,
ketika kita sudah mulai melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan, ayo kita datang kepada Tuhan, kita mau mengakui semua kesalahan kita ceritakan kepada Tuhan, ampuni saya Tuhan, saya sudah berdosa, saya sudah melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan, dan Tuhan akan mengampuni kita. Tetapi kita tidak boleh melakukan kesalahan yang sama lagi ya anak-anak. Nah, kita juga belajar dari teladan Tuhan Yesus ini bahwa kita bukan hanya datang kepada Bapa dan mengakui kesalahan kita, tapi kita juga mau mengampuni setiap orang-orang yang bersalah juga kepada kita anak-anak. Saat teman kita berbuat salah kepada kita, kita harus mengampuninya. Saat kakak kita, adik kita berbuat salah dan mereka minta maaf, kita harus memaafkannya. Ya, mau ya anak-anakku, mulai hari ini, ayo kita mau datang kepada Bapa. Bila kalian yang akhir-akhir ini karena sekolah libur, terlalu banyak main gadget, main game, sampai kalian lupa untuk baca Alkitab, untuk berdoa, untuk ketika disuruh oleh mama papa, ayo mama minta tolong, tapi kalian bilang sebentar ya lagi main game. Nah, itu tidak boleh. Itu tidak menyenangkan hati Tuhan. Tapi hari ini kita mau datang kepada Tuhan, kita mau mengakui semua kesalahan kita mau minta ampunan kepada Tuhan, dan kita percaya bahwa Tuhan akan mengampuni kita. Sekarang kita mau sama-sama berdoa anak-anak. Kita lipat tangannya, kita tutup matanya ya, kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, kami bersyukur, berterima kasih Tuhan. Firman-Mu hari ini sudah mengingatkan kami Tuhan, bahwa kami punya Bapa yang besar, Bapa yang mengasihi kami, Bapa yang penuh dengan belas kasihan dan pengampunan. Biarlah Tuhan, pagi hari ini kami datang kepadamu, kami mau mohon ampunan Tuhan. Kiranya Tuhan ampuni setiap kesalahan kami Tuhan, setiap hal-hal yang kami buat yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Kami mau Tuhan ubahkan kami Tuhan, untuk kami menjadi anak-anak yang selalu takut akan Tuhan, selalu cinta Tuhan, dan selalu menyenangkan hati Tuhan. Kami mau juga Tuhan bentuk kami menjadi anak-anak yang selalu dengar-dengaran kepada orang tua dan selalu sayang kepada orang tua. Dan juga Tuhan mau jadikan kami menjadi anak-anak yang selalu menjadi berkat bagi semua orang-orang yang ada di sekitar kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah, ini dia ayat hafalan minggu ini, Lukas 15 ayat 24. Dihafal ya, jangan lupa dikirim videonya. Kalian udah kirimin hashtag dan ayat hafalan belum? Kalian juga bisa kirimin video kalian waktu lagi ibadah loh di rumah. Teman-teman penasaran gak hasil karya teman-teman kita? Yuk kita lihat, yuk. Jangan lupa minggu depan dikirim lagi ya. Hai adik-adik, masih ingat gak minggu lalu anak-anak Jokit membuat alat musik sendiri loh, keren ya. Nah, penasaran kan minggu ini apa hasil karyanya? Yuk kita lihat sama-sama teman-teman. Nah, ini dia hasil karya minggu lalu. Keren-keren ya, wah kakak seneng banget deh. Jangan lupa ya, terus kirim foto dan video kalian, kakak tunggu ya. Kalau ini ayat hafalan, wah keren-keren. Semuanya bisa menghafal ayat hafalan dengan baik. Yuk kita dengar sama-sama teman-teman. Senantiasa sampai kepada akhir zaman. Sampai pada
Matius 28 ayat 20b. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Matius 28 ayat 20b. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Matius 28 ayat 20b. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. Matius 28 ayat 20b. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Senantiasa sampai kepada akhir zaman. Matius 28 ayat 20b. Gimana? Keren-keren kan? Pokoknya kakak tunggu terus foto dan video dari kalian. Nanti kakak tampilkan ya minggu depan. Oke adik-adik, tetap semangat ya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, hari ini kita akan membuat hasta karya ya. Kita mau membuat hiasan babi yang lucu seperti ini. Yuk ikutin tahapnya. Hari ini kita akan membuat hasta karya membentuk hiasan seperti ini. Boneka babi yang lucu. Nah, bahan-bahan yang diperlukan yaitu kertas warna, kemudian gunting, spidol, lem, kertas, dan yang pertama adalah botol bekas aqua atau adik minuman. Jangan dibuang, seperti teh gelas, Rio, apapun juga bisa kita pakai ya. Pertama-tama kita mau menutup cup plastik ini dengan kertas. Disesuaikan dengan ukuran cup plastiknya adik-adik ya. Adik-adik gunting. Nah, seperti ini. Kita tutup. Kertas sisa ini bisa menutupi bagian belakangnya. Adik-adik lem ya. Lem. Bagian ini juga dilem sampai semua tertutup. Nah, seperti ini ya. Ini semua sudah tertutupi. Seperti ini. Selanjutnya kita buat kuping, mata, dan hidungnya. Caranya kita ambil kertas berwarna, kemudian kita bentuk kupingnya. Terlebih dahulu kita sisakan buat moncongnya. Nah, kita ini buat kupingnya. Kertas warna dibagi dua, kemudian kita bentuk seperti daun. Kita mau membuat daun telinga babi. Nah, jadi dua adik-adik ya. Oke, kita sisihkan. Selanjutnya kita membuat mata. Mata lingkarannya bulat, tapi bulatnya agak kecil, berbentuk bulat dan kecil, lingkaran kecil ya. Nah, seperti ini. Dan kita buat hidungnya. Moncongnya berbentuk bulat.
Dan matanya juga kita kasih lingkaran di tengahnya. Kita tempel dimulai dari bagian matanya. Lalu loncengnya, permukaan putih di depan ya. Selanjutnya kupingnya tadi kita tilap bagian ujungnya, dan yang kita lipat tadi kita kasih lem dan tempel. Satu di sebelah sini, yang kanan dan kiri. Nah, seperti ini. Nah, setelah seperti ini, sekarang kita membuat buntutnya. Kita siapkan kertas. Kita potong panjang karena buntut babi kan panjang. Ujungnya bisa kita lanjutkan. Nah, caranya adik-adik, kita mau lilit seperti ini, siapkan gunting, pakai gunting ya adik-adik. Pas bagian yang berwarna putih, adik-adik tarik perlahan dan akan menjadi seperti ini. Ulangin lagi pelan-pelan, jangan sampai sobek ya. Nah, sekarang buntutnya sudah seperti ini. Lalu kita tempel deh di bagian belakangnya, tapi jangan terlalu belakang biar kelihatan seperti ini. Berbentuk spiral ya. Nah, ini buntutnya. Bisa kan adik-adik? Adik-adik bisa menggunakan berbagai warna sesuai dengan kesukaan adik-adik ya. Adik-adik bisa membuat seperti ini. Bisa dihiasi pakai dasi kupu-kupu. Adik-adik juga bisa bikin kalung seperti ini. Nah, silakan adik-adik berkreasi, dan jangan lupa adik-adik kirim kreasi adik-adik dengan foto adik-adik ya. Dadah, tara. Oke adik-adik, tadi kita sudah memuji Tuhan, sudah mendengarkan firman Tuhan. Nah, kita akan bertemu lagi minggu depan. Adik-adik sehat terus, kuat terus di dalam Tuhan. Shalom. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dadah.